Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 tugas besar struktur beton 1, di mana memiliki anggota kelompok 1 Aditya Pratama, 2 Mas Kurifai Aldi, 3 Jordan Setio Bagaskara, 4 Muhammad Maulana, 5 Indra Hardiansyah, 6 Rahmansyah Bagas Arfandi, 7 Muhammad Harisul Fahmi, 8 Iriana Dewi Kristiani, 9 Yudhistira Ananto Putra, dan 10 Wahyu Adam Setiawan. Di mana dalam kelompok kami akan menjelaskan bab 5 tentang perencanaan struktur primer, perencanaan tulang elemen balok, desain tulangan lentur balok. Dalam persyaratan geometri balok, sebelum dilakukan perhitungan untuk mendesain tulangan, sebaiknya dicek terlebih dahulu persyaratan geometri penampang balok yang digunakan untuk mendesain. Sesuai dengan aturan SNI 2847/2019 dalam pasal 18.6.2. Persyaratan tersebut antara lain syarat gaya aksial pada penambang balok, di mana memiliki rumus PU kurang sama dengan AG kali FC aksen per 10. Diketahui PU yaitu 265,663 kN yang dapat dirubah menjadi 265,663 N. Menurut output etaps, AG sama dengan H kali B sama dengan 600 dikali 400 sama dengan 240.000 mm kuadrat. FC aksen sama dengan 40 MPa. Untuk mengecek gaya aksial, PU kurang sama dengan AG kali FC aksen per 10. 265,663 Newton lebih kecil sama dengan 240 kali 40 per 10, di mana memiliki hasil 265,663 Newton lebih kecil sama dengan 960.000 Newton dan memenuhi syarat. Untuk yang kedua, syarat bentang bersih. Bentang bersih minimal 4 kali tinggi efektif balok. Bentang arah dikali bentang arah X adalah Lx sama dengan 6.000 mm. Lnx sama dengan 6.000 dikurangi H kolom sama dengan 6.000 dikurangi 500 sama dengan 5.500 mm. D sama dengan H per TS per lebar S, diameter S per setengah D sama dengan 600 dikurangi 40 dikurangi 12 dikurangi setengah kali 22 sama dengan 537. Bentang arah X adalah LY sama dengan 3.500 mm. Lnx sama dengan 3.500 dikurangi H kolom sama dengan 3.500 dikurangi 500 sama dengan 3.000 mm. D sama dengan H dikurangi TS dikurangi diameter S dikurangi setengah D sama dengan 500 dikurangi 40 dikurangi 12 dikurangi setengah kali 22 sama dengan 437. Untuk mengecek bentang bersih, di mana Ln harus lebih besar sama dengan 4T. Ln diketahui 5.500 lebih besar sama dengan 4 kali 537. 5.500 lebih besar sama dengan 2148 dan memenuhi syarat. Ly lebih besar sama dengan 4D. 3.000 lebih besar sama dengan 4 kali 437, di mana 3.000 lebih besar sama dengan 1548 dan memenuhi syarat. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi syarat lebar penampang atau BW. Lebar penampang balok harus kurangnya nilai terkecil dari 0,3 H dan 250 mm. Jadi BW harus lebih besar dari 0,3 H. Untuk balok B1 400 mm lebih besar dari 0,3 kali 600 mm. Jadi 400 mm
lebih besar dari 180 mm dan memenuhi syarat. Selanjutnya untuk balok B2 juga sama, BW-nya 300 mm, lebih besar dari 0,3 kali 500 mm, hasilnya memenuhi syarat karena 300 mm lebih besar dari 150 mm. Untuk balok-balok setelahnya selanjutnya juga sama caranya. Kita cek dengan 250 mm, jadi BW lebih besar dari 250 mm. Untuk balok 1, 400 mm lebih besar dari 250 mm. Dan balok 2, 300 mm lebih besar dari 250 mm. Semuanya memenuhi syarat. Lalu untuk syarat lebar penampang, BW juga, proyeksi lebar balok yang melampaui lebar kolom penumpu tidak boleh melebihi nilai terkecil dari C2 dan 0,75 C1 pada masing-masing sisi kolom. Di sini diketahui C2 sama dengan 500 mm, maka 0,75 C1 sama dengan 0,75 dikali 500 mm sama dengan 375 mm. Dari kedua nilai di atas diambil nilai terkecil yakni 375 mm. Jadi untuk balok B1 lebar penampangnya lebih besar dari 375, maka 400 mm lebih besar dari 375 mm. Begitu juga untuk balok 2. Balok 2 300 mm lebih besar dari 375 mm. Keduanya memenuhi syarat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan rekan-rekan kami di kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Sabah Sarfiandi, NBI 143204x75. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan balok BI 1. Yang pertama yaitu A, area tumpuan balok BI 1. Yang pertama adalah MU 203 435 700 Newton per meter milimeter. Lebar 400 mm, tinggi 600 mm, FY 400 MPa, FC 25 MPa, tulangan utama atau D1 adalah 22 mm, tulangan sengkang 12 mm, TS 40 mm, ES 200.000 MPa. Berikut adalah langkah-langkahnya. Step pertama yaitu asumsikan nilai C dibagi DT lebih kecil dari 0,375. Nilai dipilih berapapun asal lebih kecil dari 0,375 agar penampang tergolong terkontrol tarik. C dibagi DT sama dengan 0,2. Step 2 yaitu hitung nilai C dengan nilai yang diperoleh pada step 1. D sama dengan DT sama dengan H dikurangi TS dikurangi S dikurangi setengah DL sama dengan 600 dikurangi 40 dikurangi 12 dikurangi setengah dikali 22 sama dengan 537. C sama dengan 0,2 kali DT sama dengan 0,2 kali 537 sama dengan 107,4 mm. Step 3 yaitu hitung nilai tinggi balok tegangan Whitney. Nilai B1 harus ditentukan berdasarkan mutu beton FC yang digunakan. FC kurang dari 28 MPa. B1 sama dengan 0,85. 28 MPa kurang dari FC kurang dari 55 MPa. B1 sama dengan 0,85 dikurangi 0,05 FC absen dibagi 7 dikurangi 28. FC absen lebih dari 55 MPa. B1 sama dengan 0,65. Dikarenakan nilai FC yang digunakan adalah 40 MPa, maka untuk nilai B1 digunakan kategori yang pertama. B1 sama dengan 0,5
65 sehingga nilai A adalah A sama dengan B1 dikali C sama dengan 0,65 kali 107 di 4 sama dengan 69,81 mm. Step 4 yaitu hitung nilai gaya tekanan atau JJ. JJ sama dengan 0,65 kali FJ absen dikali B dikali A sama dengan 0,65 kali 25 kali 400 kali 69,81. JJ sama dengan 453,765 Newton. Step 5 yaitu hitung nilai S1 C1 sama dengan T1. AS1 sama dengan CC1 dibagi FY sama dengan 453.765 dibagi 400 sama dengan 1134,41 mm persegi. Step 6 yaitu hitung nilai MN1. MN1 sama dengan AS1 kali FY kali D dikurangi A dibagi 2 sama dengan 1134,41 kali 400 kali 537 dikurangi 69,81. MN sama dengan 227.832.636 Newton per milimeter. Cek apakah diperlukan tulangan tekan atau tidak dengan ketentuan berikut. MN1 kurang dari MN, diperlukan tulangan tekan. MN1 lebih besar dari MN, tidak diperlukan tulangan tekan. Dalam kasus ini, MN1 lebih besar dari MN. MN1 lebih besar dari MU dibagi U. Berarti 227.832.636 Newton milimeter lebih besar dari 226.3960,667 Newton per meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step 7 yaitu diperoleh nilai luasan teoritis AS. AS sama dengan AS1 sama dengan 15,06 mm persegi. Step 8 yaitu hitung luas tulangan aktual. Tulangan tarik aktual ASN sama dengan AS teoritis dibagi 1/4 PD persegi, yaitu 1816,06 dibagi 1/4 pi 22 persegi. Langsung saja hasilnya 4,77. Tulangan tekan aktual dipasang minimum yakni 2 tulangan sesuai SNI 2847 2019 PS 18.3.2. Jadi tulangan aktual pada balok adalah AS sama dengan 6 kurangi D22 sama dengan N dikali 1/4 pi D persegi, yaitu 4 dikali 379,94. Hasilnya 2279,64 mm persegi. Tulangan akan direncanakan pemasangan 2 lapis. Maka untuk jarak antar tulangannya adalah sebagai berikut. S min sama dengan B dikurangi 2 dikali DS dikurangi 2 kali S dikurangi N
dikali DL dibagi N-1. X min sama dengan 400 dikurangi 2 dikali 40 dikurangi 2 dikali 12 dikurangi 3 dikali 22 dibagi 3 kurangi 1. Hasilnya yaitu 115 lebih dari 40 mm. Tinggi efektif yang baru. L1 sama dengan TS ditambah 1/2 DL sama dengan 40 ditambah 12 ditambah 1/2 22 sama dengan 63 mm. L2 yaitu TS ditambah D ditambah 25 ditambah setengah DL sama dengan 40 ditambah 12 dan hasilnya 110 mm. Y sama dengan N1 dikali A tulangan dikali L1 ditambah N2 dikali A tulangan dikali L2 dibagi N total dikali A tulangan. Nah, itu langsung saja. Hasilnya 8,81 balok adalah D sama dengan 4 kurang Y. Hasilnya 508,2 mm. Step 9. Hitung nilai tinggi balok tegangan Whitney atau T sama dengan CC ditambah CS. T sama dengan 0,65 dikali FC action dikali B dikali A, di mana T sama dengan AS dikali FY, sehingga nilai A bisa dihitung dengan persamaan A sama dengan AS dikali FY dibagi 0,8 dikali FC action dikali B. Hasilnya 67,048 mm. Step 10. Hitung nilai tinggi balok tegangan C sama dengan A dibagi 1 sama dengan 67,048 dibagi 0,65, hasilnya 103,151 mm. Sehingga nilai dari C dibagi DT yaitu 103,151 dibagi 537 sama dengan 0,192. C dibagi DT kurang dari 0,375, berarti penambang balok termasuk terkontrol tarik, sehingga nilai yaitu 0,9. Step 11. Hitung kuat nominal dan cek kapasitas balok. MN sama dengan MN1. MN H dikali FY dikali D dikurangi A/2. Dan hasilnya
441 titik 954718,7 Newton milimeter. Periksa kapasitas penampang. MN lebih dari MU. 0,9 dikali 441 954,718,7 lebih dari 203435 700 Newton milimeter. Dan hasilnya 397 759 246,790 lebih dari 203435 700 Newton milimeter, maka memenuhi syarat. Jadi diperoleh desain tulangan balok B1 di lapangan. Tulangan tarik 6D22 mm persegi dan tulangan tekan 2 D22 mm persegi. Oke, perkenalkan nama saya Indra Diansyah, NBI 1432000073. Di sini saya akan melanjutkan untuk cara perhitungan area lapangan balok di B1. Pertama-tama harus kita ketahui dulu MU-nya. Hasil MU ini merupakan hasil output dari etap, yaitu 154,300,88 Newton per milimeter. Untuk lebarnya yaitu lebar B itu 400 mm, tinggi 600 mm. FD-nya sama dengan 400 megapascal, untuk FD-nya 25 megapascal. Tulangan utama di sini direncanakan memakai diameter 22 mm, tulangan sengkang memakai 12 mm, untuk TS-nya yaitu 40 mili dan ES-nya yaitu 200.000 megapascal. Untuk langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Untuk step 1 kita asumsikan nilai C per DT kurang dari sama dengan 0,375. Nilai merupakan dipilih beberapa pun asal lebih kecil dari 0,375 agar penampang terkontrol tarik. C per DT sama dengan 0,2. Jadi di sini untuk nilai C per DT kita ketahui yaitu 0,2. Selanjutnya untuk step kedua, kita menghitung nilai C dengan nilai yang diperoleh dari step 1. Langsung saja ke rumus. D sama dengan DT sama dengan H dikurang TS dikurang diameter dikurang 1 dikurang setengah dari diameter utama. Sama dengan 600 dikurang 40 dikurang 12 dikurang setengah kali 22. Sama dengan 537. C 0,2 dikali DT sama dengan 0,2 dikali 537 sama dengan 107,44 mm. Selanjutnya untuk step ketiga, kita menghitung nilai tinggi balok tegangan wet knee. Nilai harus ditentukan berdasarkan mutu beton FC yang kita gunakan. FC kurang dari 28 megapascal sama dengan 0,85. 28 megapascal kurang dari FC kurang dari sama dengan 55 megapascal sama dengan 0,85 dikurang 0,05. Jadi rumusnya yaitu FC dikurang 28 per 7. Jadi untuk step 3 kita ketahui nilainya yaitu 0,65. Dikarenakan nilai FC yang digunakan ada 40 megapascal, maka untuk nilai digunakan kategori yang pertama yaitu 0,65. Sehingga nilai dari tinggi balok yaitu 69,81 mm. Selanjutnya kita menghitung step keempat, hitungan dari nilai gaya tekanan CC. Rumusnya yaitu 0,65 kita kali FC dikali B-nya dikali A-nya sama dengan 0,65 dikali 40 dikali 400, yaitu untuk nilai CC sama dengan
726,024 Newton. Selanjutnya untuk step kelima, kita menghitung nilai AS1. Sebelumnya CC1 sama dengan T1, AS1 sama dengan CC1 per FY. Dengan nilai tadi CC1-nya yaitu 726,024, kita bagi 400 sama dengan 1815,0,6 mm persegi. Selanjutnya untuk step 6, kita menghitung nilai MN1. Untuk rumusnya MN1 sama dengan A1 dikali FY dikali D dikurang A bagi 2. Yaitu sama dengan 1815,06 kita kali 400 dikali 537 dikurang 69,81 per 2. Maka nilai MN1 yaitu 364,5330,028 Newton milimeter. Selanjutnya kita mengecek apakah diperlukan tulangan tekan atau tidak dengan ketentuan berikut. Maka MN per 1 kurang dari M, kita memerlukan tulangan tekan. Jika MN per 1 lebih dari MN, ya kita tidak perlu menambahkan tulangan tekan. Dalam kasus ini, MN lebih dari MN, maka MN lebih dari MU dibagi diameter, yaitu 3064,533,020,28 Newton milimeter lebih dari 154,300,88 per 0,9. Jadi hasilnya yaitu di sini kita tidak diperlukan untuk tulangan tekan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama, NPI 14320056. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang dilakukan oleh teman saya, yaitu step 7. Diperoleh nilai luasan teoritis AS. AS sama dengan A, S1 sama dengan 1815,06 mm pangkat 2. Step 8, hitung luas tulangan aktual. Tulangan tarik aktual ASN sama dengan AS teoritis dibagi 1/4 pi diameter kuadrat sama dengan 1815,06 dibagi 1/4 diameter 22 pangkat 2 sama dengan 1815,06 dibagi 379,94 sama dengan 4,77 sama dengan 6 tulangan. Tulangan tekan aktual dipasang minimum yakni 2 tulangan sesuai SNI 2847 strip 2019 PS 18.3.2 halaman 368. Jadi tulangan aktual pada balok adalah AS sama dengan 6 dikurangi D22 sama dengan N dikali 1/4 pi diameter kuadrat sama dengan 4 kali 379,94 sama dengan 2279,64 mm kuadrat. Tulangan akan direncanakan pemasangan 2 lapis. 3 tulangan lapis, 1 dan 3 tulangan lapis 2. Maka untuk jarak antar tulangan adalah sebagai berikut. S min sama dengan B kurangi buka kurung 2 dikali TS tutup kurung dikurangi 2 dikali diameter tulangan sengkang tutup dikurangi N dikali DL dibagi N dikurangi 1. S min sama dengan 400 dikurangi 2 dikali 40 dikurangi 2 dikali 12 dikurangi 3 dikali 22 dibagi 3 dikurangi 1 sama dengan 115 lebih dari 40 mm. Tinggi efektif yang baru D L1 sama dengan TS plus diameter S plus 1/2 DL
sama dengan 40 plus 12 plus setengah 22 sama dengan 63 mm. L2 sama dengan TS plus diameter S plus D plus 25 plus setengah diameter luar sama dengan 40 plus 12 plus 22 plus 25 plus setengah 22 sama dengan 110 mm. Y sama dengan N1 dikali A tulangan dikali L1 ditambah N2 dikali A tulangan dikali L2 dibagi N total dikali A tulangan. Y sama dengan 3 dikali 379,94 dikali 63 ditambah 2 kali 379,94 dikali 110 dibagi 5 kali 379,94 sama dengan 81,8 mm. Sehingga tinggi efektif balok adalah D sama dengan H dikurangi Y sama dengan 600 dikurangi 81,8 sama dengan 518,2 mm. Step yang ke-9, hitung tinggi balok tegangan Whitney A yang baru. T sama dengan CC plus CS, T sama dengan 0,65 dikali VC dikali B kali A, di mana T sama dengan AS dikali FY, sehingga nilai A bisa dihitung dengan persamaan. A sama dengan AS dikali FY dibagi 0,85 dikali FC dikali B sama dengan 2279,64 dikali 400 dibagi 0,85 dikali 40 dikali 400 sama dengan 911,856 dibagi 13,600 sama dengan hasilnya adalah 67,088 mm. Step yang ke-10, hitung nilai tinggi balok tegangan Whitney A yang baru. C sama dengan A dibagi B, 1 sama dengan 67,48 dibagi 0,65 sama dengan 103,151 mm. Sehingga nilai dari C per DT sama dengan C per DT sama dengan 103,151 per 537 sama dengan 0,192. Selanjutnya, step 11. Nah, bisa dilihat di sini adalah grafik yang bisa dilihat. C per DT kurang dari 0,75 berarti penampang balok termasuk terkontrol tarik. Sehingga nilai diameter sama dengan 0,9. Step yang ke-11, hitung kuat nominal dan cek kapasitas balok. MN sama dengan MN 1, MN sama dengan AS dikali FY dikali D dikurangi A per 2. MN sama dengan 2279,64 dikali 400 dikali 518,2 dikurangi 67,048 per 2 sama dengan 441.954,718,7 Newton mm. Periksa kapasitas penampang diameter MN lebih dari MU. Diameter dikali MN lebih dari MU 0,9 dikali 441,954,718,7 lebih dari 203,437,700 Nm. 399,759,246,790 lebih dari 203,436,709 Newton mm memenuhi syarat. Jadi diperoleh desain tulangan balok B1 lapangan sama dengan tulangan tarik 6 per 6 strip D 22 mm kuadrat dan tulangan tekan 2 strip diameter 22 mm kuadrat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Berfai Aldi, NBI 14320000063, mata kuliah struktur beton 1 kelas R. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari tugas besar
membuat video tugas besar struktur beton 1, yaitu tentang persyaratan balok B1 nomor 2. A. Area tumpuan balok B1 nomor 2 diketahui MU sama dengan 151.245.300 Newton kali mm. Nilai ini diperoleh dari output software ETABS. Kemudian diketahui juga lebar atau B sama dengan 300 mm, tinggi atau H sama dengan 500 mm, Fy 400 MPa, Fc 25 MPa, tulangan utama atau D1 sama dengan 22 mm direncanakan, tulangan sengkang sama dengan 12 mm yang direncanakan, TS sama dengan 40 mm dan ES 200.000 MPa. Dan berikut ini adalah langkah-langkahnya. Step 1, kita asumsikan nilai C per DT harus kurang dari 0,375. Nilai yang dipilih berapapun asal lebih kecil dari 0,375 agar penampang terkontrol tarik. Kita ambil nilai C per DT sama dengan 0,2. Kemudian step 2, hitung nilai C dengan nilai yang diperoleh pada step 1. D sama dengan DT sama dengan buka kurung H min TS min S. Ini adalah tulangan sengkang dikurangi 1/2 kali D1 atau tulangan utama tutup kurung sama dengan 500 kurangi 40 kurangi 12 kurangi setengah kali 22 diperoleh 437 nilai D. Kemudian cari nilai C sama dengan 0,2 kali DT sama dengan 0,2 kali 437 ketemu 87,4 mm. Kita lanjut ke step 3 atau langkah ketiga. Hitung nilai tinggi balok A atau A tegangan Whitney. Nilai beta 1 harus ditentukan berdasarkan mutu beton Fc aksen yang digunakan. Fc aksen kurang dari 28 MPa atau beta 1 sama dengan 0,85. Kemudian 28 MPa kurang dari Fc aksen kurang dari 55 MPa. Kemudian beta 1 sama dengan 0,85 kurangi 0,05 buka kurung Fc aksen kurangi 28 dibagi 7 atau per 7 tutup kurung, dan Fc aksen lebih dari 55 MPa ketemu B1 sama dengan 0,65. Dikarenakan nilai Fc aksen yang digunakan adalah 40 MPa, maka untuk nilai beta 1 digunakan kategori yang pertama, beta 1 sama dengan 0,65. Sehingga nilai A adalah A sama dengan beta 1 kali C sama dengan 0,65 kali 87,4 sama dengan 56,81 mm. Dan step 4, lanjut ke step 4 atau langkah 4, hitung nilai gaya tekan CC. YC sama dengan 0,65 kali Fc aksen kali B kali A sama dengan 0,65 kali 25 kali 300 kali 56,81. Nilai ini diperoleh dari ini hasil dari perhitungan tadi dan dari yang diketahui tadi. Kita tinggal masukkan nilainya. Kemudian diperoleh CC sama dengan 276.949 Newton.
Kita lanjut ke step 5 atau langkah 5. Hitung nilai AS1 TT1 sama dengan T1. Sehingga AS1 sama dengan CT1 per atau dibagi FY sama dengan 443.118 dibagi 400 ketemu nilai 1107,795 mm persegi. Kita lanjut ke step 6 atau langkah ke-6, hitung nilai MN1 sehingga MN1 sama dengan AS1 kali FY kali buka kurung D kurang A min 2 sama dengan 1107,795 kali 400 kali 437 kurangi 56,81 per 2 ketemu MN1 sama dengan 181.799,21 Newton kali milimeter. Kita cek apakah diperlukan tulangan tekan atau tidak dengan ketentuan berikut. MN1 harus kurang dari MN, diperlukan tulangan tekan. MN1 lebih dari MN, tidak diperlukan tulangan tekan. Dalam kasus ini, dari nilai yang kita cari tadi, MN1 ketemu 181.055.799,21 Newton kali milimeter itu lebih besar dari nilai MN. Nilai MN sendiri yaitu 151.245.300 Newton milimeter. Sehingga MN1 lebih dari MU per 0. Kita mau nilai sekian. Sehingga ketentuannya tidak diperlukan tulangan tekan. Kita lanjut ke step 7 yaitu diperoleh nilai luasan teoritis AS. AS sama dengan AS1 sama dengan 1107.795 mm persegi. Lanjut untuk step 7. Diperoleh nilai luasan teoritis AS. AS sama dengan AS1 yaitu 1107,795 mm kuadrat. Lanjut step 8. Hitung luas tulangan aktual. Tulangan tarik aktual AS dapat dirumuskan sebagai N sama dengan AS teoritis bagi 1/4 pi D kuadrat. Kita masukkan nilainya 1107,795 dibagi 379,94 dapat menghasil 2,915 atau kita buatkan menjadi kimat tulangan. Untuk tulangan tekan aktual dipasang minimum yakni 2 tulangan sesuai SNI 2847 tahun 2019 pasal 18.3.2 halaman 368. Jadi tulangan aktual pada balok adalah AS sama dengan 4 kurangi D22. Kita masukkan N dikali 1/4 pi D kuadrat. Kita dapatkan hasil 4 dikali 379,94 hasilnya 1519,76 mm kuadrat. Kemudian tulangan akan direncanakan pemasangan 2 lapis 1 dan lapis 2. Maka untuk jarak tulangannya adalah sebagai berikut. Untuk S min sama dengan B kurangi 2 kali TS kurangi 2 kali diameter sengkang kurangi N kali DL dibagi N-1. Kita masukkan angkanya 300 kurangi 2 kali 40 kurangi 2 kali 12 kurangi 2 kali 22 dibagi 2-1. Kita dapatkan hasil 152 lebih besar dari 40 mili. Selanjutnya untuk
untuk tinggi efektif yang baru atau D. L1 dapatkan DS ditambah diameter cangkang tambah setengah DL, kita masukkan angkanya 40 tambah 12 tambah setengah kali 22, hasilnya 63 mili. Untuk L2 DS ditambah diameter cangkang plus D plus 25 plus setengah DL, kita masukkan angkanya 40 tambah 12 tambah 22 tambah 25 tambah setengah kali 22, dapat hasil 110 mm. Untuk Y, rumusnya N1 kali A tulangan dikali L1 ditambah N2 kali A tulangan kali L2 dibagi N total kali A tulangan, kita masukkan angkanya 2 kali 3 79,94 kali 63 ditambah 2 kali 3 79,94 kali 110 dibagi 4 kali 39,94, menghasil 86,5 mm. Sehingga tinggi efektif balok adalah D sama dengan H min Y. 500 kurangi 86,5, hasilnya 413,5 mm. Kemudian untuk step 9, hitung nilai tinggi balok tegangan Whitney A yang baru. T sama dengan CC plus CS. T sama dengan 0,85 dikali FC dikali B kali A. Kemudian di mana T sama dengan AS kali FY, sehingga nilai A bisa dihitung dengan persamaan A sama dengan AS kali FY dibagi 0,85 kali FC kali B. Kita masukkan angkanya 1519,76 dikali 400 dibagi 0,85 kali 25 kali 300, dapat menghasil 95,297 mm. Lanjut step 10, hitung nilai tinggi balok tegangan Whitney A yang baru. C sama dengan A dibagi B1. Beta 1 kita masukkan angkanya 95,297 dibagi 0,65 sama dengan 146,610 mm. Sehingga nilai dari C per DT dapat hasil 146,610 dibagi 437, hasilnya 0,335. Nah, nilai 0,375 berarti penambang balok termasuk terkontrol ralik, sehingga nilai ini sama dengan 0,9. Lanjut untuk step 11, hitung kuat nominal dan cek kapasitas balok. Mn sama dengan Mn1, Mn sama dengan AS kali FY dikali D kurangi A per 2. Kita masukkan angkanya 1519,76 kali 400 dikali 413,5 kurangi 44,698 dibagi 2, hasilnya 237 782 257,5 Newton mm. Periksa kapasitas penampang diameter Mn lebih besar dari Mu. Kita masukkan angkanya 0,9 kali 237 782,257,5 lebih besar dari 203 35.700 Newton mm. Setelah kita kalikan keluar hasil 214 4.031,754 lebih besar dari 435.700 Newton mm, berarti memenuhi syarat. Jadi diperoleh desain tulangan pokok B1 lapangan, tulangan tarik 4, diameter 22 mm, dan tulangan tekan berjumlah 2, diameter 22 mm kuadrat. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang area lapangan balok B1 pada bagian 2.
MU sama dengan 111.298.100 Newton milimeter. Lebar B sama dengan 300 mm. Tinggi H sama dengan 500 mm. FY 400 MPa, FC 25 MPa, tulangan utama 22 mm, tulangan sengkang 12 mm, TS 40 mm, ES 200.000 MPa. Berikut adalah langkah-langkah menghitungnya. Pada tahap pertama, asumsikan nilai C per DT kurang dari sama dengan 0,375. Nilai dipilih berapapun asal lebih kecil dari 0,375 agar penampang tergolong terkonsentrasi. C per DT sama dengan 0,2. Untuk tahap kedua, hitung nilai C dengan nilai yang diperoleh pada tahap pertama. D sama dengan DT sama dengan H kurangi TS kurangi tulangan sengkang dikurangi setengah dikali tulangan utama sama dengan 500 dikurangi 40 dikurangi 12 dikurangi setengah kali 22 sama dengan 437. C sama dengan 0,2 dikali DT sama dengan 0,2 dikali 437 menjadi 87,4 mm. Selanjutnya tahap ketiga yakni hitung nilai tinggi balok tegangan Whitney. Nilai beta 1 harus ditentukan berdasarkan mutu beton FC yang digunakan. FC kurang dari 28 MPa. Beta 1 sama dengan 0,85. 28 MPa kurang dari FC kurang dari sama dengan 55 MPa menjadi beta 1 sama dengan 0,85 dikurangi 0,05 dikali FC min 28 per 7. FC lebih dari 55 MPa. Beta 1 sama dengan 0,65. Dikarenakan nilai FC yang digunakan adalah 40 MPa, maka untuk nilai beta 1 digunakan kategori yang pertama. Beta 1 sama dengan 0,65. Sehingga nilai A adalah A sama dengan beta 1 dikali C sama dengan 0,65 dikali 87,4 menjadi 56,81 mm. Pada tahap keempat yakni menghitung nilai gaya tekan CC. CC sama dengan 0,65 dikali FC dikali B dikali A menjadi 0,65 dikali 40 dikali 300 dikali 56,81 sama dengan 400.043 Newton. Untuk tahap kelima yakni menghitung nilai AS1. CC1 sama dengan T1, AS1 sama dengan CC1 per FY menjadi 443.111 per 400 menjadi 1107,795 mm persegi. Selanjutnya yakni tahap ke-6 menghitung nilai MU1. MN1 sama dengan AS1 dikali FY dikali D min A per 2 sama dengan 1107,795 dikali 400 dikali 437 min 56,81 per 2 menjadi 181.055.799,21 Newton milimeter. Untuk mengecek apakah diperlukan tulangan tekan atau tidak dengan ketentuan berikut yakni MN1 kurang dari MN maka diperlukan tulangan tekan. MN1 lebih dari MN maka tidak diperlukan tulangan tekan. Dalam kasus ini MN1 lebih dari MN. MN1 lebih dari MU per tulangan sekang menjadi 181.055.799,21 Newton milimeter. Lebih dari 111.298.100 per 0,9 sama dengan 123.664.555,556 Newton milimeter. Maka
tidak diperlukan tulangan tekan. Untuk tahap ketujuh, yakni memperoleh nilai luasan teoritis AS. Nilai AS sama dengan AS1 sama dengan 1107,795 mm persegi. Saya akan melanjutkan step selanjutnya, yaitu step 8. Menghitung luas tulangan aktual. Tulangan tarik aktual AS sama dengan N sama dengan AS teoritis dibagi 1/4 pi D2 sama dengan 1107,795 dibagi 1/4 pi 22 kuadrat sama dengan 1107,795 dibagi 379,94 sama dengan 2002,915 sama dengan 4 tulangan. Tulangan tekan aktual dipasang minimum yakni 2 tulangan sesuai SNI 242847 tahun 2019 PS 18.3.2 halaman 368. Jadi tulangan aktual pada balok ialah AS sama dengan 4 min D22 sama dengan N dikali 1/4 P D2 sama dengan 4 dikali 379,98 dengan hasil 1559,76 mm persegi. Tulangan akan direncanakan pemasangan 2 lapis, yaitu 2 tulangan lapis 1 dan 2 tulangan lapis 2, maka untuk jarak antar tulangannya ialah sebagai berikut. S min B min 2 dikali TS min 2 dikali tulangan sengkang min N dikali D1 dibagi N min 1. S min sama dengan 300 min 2 dikali 40 min 2 dikali 12 min 2 dikali 22 dibagi 2,1 dengan hasil 152 lebih dari sama dengan 40 mm. Tinggi efektif yang baru D sama dengan I1 sama dengan TS plus tulangan sengkang plus setengah D1 sama dengan 40 plus 12 plus setengah kali 22 dengan hasil 63 mm. I2 sama dengan TS plus tulangan sengkang plus D plus 25 plus setengah D1 sama dengan 40 ditambah 12 ditambah 22 ditambah 25 ditambah setengah kali 22 dengan hasil 110 mm. Rumus selanjutnya yaitu Y sama dengan N1 dikali Atul dikali I1 plus N2 dikali Atul dikali I2 dibagi N total dikali Atul sama dengan 2 dikali 379,94 dikali 63 ditambah 2 dikali 379,94 dikali 110 dibagi 4 dikali 379,94 dengan hasil 86,5 mm. Sehingga tinggi efektif balok ialah D sama dengan H min Y sama dengan 500 min 86,5 dengan hasil 413,5 mm. Step selanjutnya yaitu menghitung nilai tinggi balok tegangan Whitney yang baru. T sama dengan CC plus CS. T sama dengan 0,85 dikali FC dikali B dikali A, di mana T sama dengan AS dikali FY, sehingga nilai A bisa dihitung dengan persamaan A sama dengan AS dikali FY dibagi 0,85 dikali FC dikali B sama dengan 1519,76 dikali 400 dibagi 0,85 dikali 25 dikali 300 sama dengan 607.904 dibagi 6.375 dengan hasil 95,357 mm. Step 10 yaitu menghitung nilai tinggi balok tegangan Whitney yang baru dengan rumus C sama dengan A dibagi beta 1 sama dengan 95,357 dibagi 0,65 dengan hasil 146,703 mm, sehingga nilai dari C per dt sama dengan 146,703 dibagi 437 dengan hasil 0,335. C per dt kurang dari sama dengan 0,375 berarti penampang balok termasuk terkontrol tarik, sehingga nilai tulangan sama dengan 0,9. Step selanjutnya yaitu hitung kuat nominal dan cek kapasitas balok. Mn sama dengan Mn1, Mn sama dengan AS dikali FY dikali D min A per 2 sama dengan 1519,76 dikali 400 dikali 413,5 kurangi 44,698 dibagi 2 sama dengan 237.782.297,5 Newton mm. Kemudian periksa kapasitas penampang tulangan Mn lebih dari sama dengan Mu.
tulangan dikali MN lebih dari sama dengan MU. 0,9 dikali 237.732.257,5 lebih dari sama dengan 203.435.700 Newton millimeter. 214.031,754 lebih dari sama dengan 203.435.700 Newton millimeter memenuhi syarat. Jadi diperoleh desain tulangan balok di satu lapangan, yaitu tulangan tarik 4 min D22 mm persegi dan tulangan tekan 2 min D22 mm persegi. Sekian dan terima kasih.